Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perbandingan Pemikiran Pendidikan Paulo Freire dan Hasan Langgulung. Paulo Freire lahir pada 19 September 1921 di Recife, sebuah kota pelabuhan di Brasil bagian timur laut, wilayah kemiskinan dan keterbelakangan. Ayahnya adalah seorang anggota polisi militer di Pernambuco yang berasal dari Rio do Norte. Dia pengikut aliran kebatinan tanpa menjadi anggota dari agama resmi, baik budi, cakap, dan mampu untuk mencintai. Ibunya berasal dari Pernambuco. Beliau beragama Katolik, lembut, baik budi, dan adil. Merekalah dengan contoh dan cinta mengajarkan kepada Paulo Freire untuk menghargai dialog dan menghargai pendapat orang lain. Tertinggal 2 tahun dibandingkan teman-teman sekelasnya. Pada umur 15 tahun, dia lulus dengan nilai pas-pasan untuk dapat masuk sekolah lanjutan. Namun, setelah situasi keluarganya agak membaik, Paulo Freire mampu menyelesaikan pendidikan sekolah lanjutan dan mampu masuk Universitas Recife dengan mengambil fakultas hukum. Dia juga belajar filsafat dan psikologi bahasa sambil menjadi guru penggal waktu bahasa Portugis di sekolah lanjutan. Pada waktu itu, dia membaca karya-karya di bidang yang diminatinya tersebut. Di samping pengaruh-pengaruh yang disebut Saul, dia juga dipengaruhi oleh banyak pengarang lainnya. Paulo Freire juga tergolong kaum cendekiawan atau ilmuwan yang produktif dan berpikiran tajam. Gagasan dan pemikiran dibangun dengan cukup kokoh karena didasarkan kemampuan dan ketajamannya melihat masalah yang tengah dihadapi masyarakat. Pemikiran Paulo Freire tentang pendidikan lebih menonjolkan kemasalahan sosial. Sebagai realitas sosial, ilmu pengetahuan bukan barang yang hanya dimiliki oleh segelintir orang, tetapi kemampuan atau keterampilan untuk melihat dan mengerti kenyataan melalui bahasa yang tepat. Pada tahap ini, secara tidak langsung, teori Freire membongkar positivisme ilmu pengetahuan barat yang mengasumsikan bahwa pengetahuan adalah suatu yang positif, tetap, dan pasti. Freire juga mengakui bahwa pendidikan juga merupakan momen kesadaran kritis manusia terhadap berbagai problem sosial yang ada dalam masyarakat. Yang pertama mengenai pendidikan pembebasan Paulo Freire. Pendidikan pembebasan menurut Paulo Freire merupakan proses bagi seorang anak manusia untuk menemukan hal yang paling penting dalam kehidupannya, yakni terbebas dari segala hal yang mengekang kemanusiaannya menuju kehidupan yang penuh dengan kebebasan. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan yang membebaskan. Freire berpendapat bahwa pendidikan yang membebaskan memang harus dijadikan sebagai pendidikan humanis dan libertarian atau merdeka. Untuk itu, pendidikan harus menjadi jalan menuju pembebasan umat manusia karena tujuan tertinggi manusia adalah humanisasi. Sedangkan humanisasi dalam pengertian Freire bukanlah pencairan kebebasan individu semata, melainkan sosial. Yang selanjutnya yaitu komponen pendidikan yang membebaskan. Yang pertama mengenai guru atau pendidik. Tugas para pendidik progresif revolusioner menurut Freire membuka kesempatan dan menumbuhkan harapan kepada peserta didik. Di samping itu juga bisa mencarikan cara yang tepat bagi peserta didik
untuk belajar, dan bantuan yang paling tepat dan bisa ditawarkan kepada peserta didik, sehingga mereka dapat memerankan diri sebagai subjek belajar selama mengikuti pendidikan untuk memberantas buta huruf. Yang kedua, peserta didik. Pendidikan yang membebaskan adalah sebuah model pendidikan yang peserta didik bisa berperan aktif dalam proses belajar yang sedang berlangsung. Seorang guru yang lebih berperan aktif dalam proses belajar mengajar dinilai tidak membuat peserta didik kurang bisa berkembang dengan baik dalam menjalani proses pendidikan. Yang ketiga yaitu mengenai materi atau isi pelajaran. Menurut Freire, isi pelajaran atau kurikulum memang senantiasa harus dikritisi. Pendidik dan peserta didik perlu bekerja sama dalam menentukan isi yang mau dipelajari. Dalam pendidikan, hadap masalah problem posing dengan jelas, bahan itu ditentukan peserta didik, sementara pendidik mengambil keadaan dari situasi hidupnya. Pendidik seharusnya mengemban transformatif dengan cara berdialog dengan yang lain, bukan berusaha mewakilinya. Yang keempat yaitu tahap-tahap pendidikan yang membebaskan pendidikan bagi Freire. Yaitu jalan menuju pembebasan umat manusia yang permanen dan terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama adalah masa di mana manusia menjadi sadar akan pembebasan mereka dan melalui praksis merubah kesadaran itu. Tahap kedua dibangun atas yang pertama dan merupakan sebuah proses tindakan kultural yang memang benar-benar membebaskan. Yang terakhir yaitu filosofi pendidikan pembebasan Paulo Freire. Bertolak dari pandangan filsafat Freire yang revolusioner tentang manusia dan dunia, kemudian merumuskan gagasan-gagasannya tentang hakikat pendidikan dalam suatu dimensi yang sifatnya sama sekali baru dan pembaharu. Kesadaran subjektif dan kemampuan objektif adalah suatu fungsi dialektif yang tetap dalam diri manusia. Hubungannya dengan kenyataan yang saling bertentangan yang harus dihadapinya. Pendidikan menurut Paulo Freire harus berorientasi untuk membebaskan manusia dari kungkungan rasa takut dan tertekan akibat otoritas kekuasaan. Konsep yang ditawarkan oleh Freire ini secara ideal mestinya mampu menjadi solusi atas bentuk-bentuk ketimpangan sistem pendidikan kita, baik secara teoretik maupun praktik di lapangan. Yang selanjutnya yaitu pemikiran pendidikan Hasan Langgulung. Hasan Langgulung dilahirkan di Rapang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Oktober 1934 dan wafat pada 2 Agustus 2008 di Kuala Lumpur, Malaysia. Semasa hidup, beliau aktif dan mendedikasikan dirinya untuk kemajuan pendidikan dan kemajuan bangsa ini. Beliau aktif mengajar di beberapa universitas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di Timur Tengah pada tahun 1956 sampai 1968 dan tahun 1968 sampai 1969 pernah sebagai headmaster pada Cairo Indonesian School. Tahun 1977 sampai 1978, beliau menjabat sebagai visiting professor di King Saud University, Saudi Arabia. Dan banyak lagi tempat-tempat yang mereka kunjungi dalam rangka mengemban tugas mulia untuk mendedikasikan ilmunya, seperti di Amerika, Eropa, Australia, Jepang, dan beberapa negara ASEAN, seperti Malaysia di University Kebangsaan Malaysia atau UKM. Setama dari pendidikan dasar dan menengah,
Hasan Langgulung melanjutkan studinya ke Mesir, yaitu di Islamic Studies pada Fakultas Darul Ulum, Cairo University, tamat tahun 1962 dengan gelar Bachelor of Arts atau BA. Kemudian pada tahun 1967, ia berhasil merampungkan pendidikannya pada jenjang strata 2 atau S2 dalam bidang psikologi dan mental hygiene di Ain Sham University dengan gelar MA. Tidak puas dengan kemampuannya yang telah diperoleh sebelumnya, kemudian ia melanjutkan pendidikan pada tingkat strata 3 atau S3 masih dalam bidang psikologi di University of Georgia, Amerika Serikat dan tamat pada tahun 1971. Melanjutkan presentasi dari Mbak Nurul Khalifah. Konsep pemikiran pendidikan menurut Hasan Langgulung dapat dilihat dari 3 sisi, yaitu pendidikan dari paham segi pandangan individu, pendidikan dari segi pandangan masyarakat, dan pendidikan sebagai suatu transaksi. Selanjutnya materi pendidikan. Kurikulum atau pendidikan hendaknya mencakup materi yang berkaitan dengan perkembangan aspek fitrah peserta didik yang meliputi aspek spiritual, intelektual, imajinasi, fisik, ilmiah, dan bahasa, baik secara individual maupun kolektif yang dilakukan dengan cara seimbang. Hasan Langgulung membagi sumber ilmu dalam 4 bagian, yaitu panca indera, akal, intuisi, dan ilham. Selanjutnya adalah tujuan pendidikan Islam yang ingin dicapai oleh Hasan Langgulung, yaitu keseimbangan pertumbuhan kepribadian manusia secara menyeluruh dan seimbang yang dilakukan melalui latihan jiwa, akal, pikiran, diri manusia yang rasional, perasaan, dan indera. Tujuan terakhir pendidikan Islam merupakan kristalisasi nilai-nilai ideal Islam yang diwujudkan dengan pribadi peserta didik. Tujuan pendidikan Islam sejalan dengan tujuan hidup, yaitu segala usaha untuk menjadi manusia, menjadi abid. Inilah tujuan tertinggi pendidikan Islam. Metode pendidikan yang digunakan, yang pertama adalah metode yang harus berkaitan dengan tujuan pendidikan untuk membina peserta didik. Metode yang digunakan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana guru menggerakkan peserta didik untuk senantiasa disiplin dalam belajar agar memiliki dan menerapkan metode yang memiliki relevansi dan sekaligus menunjang bagi tercapainya tujuan yang dirumuskan sesuai dengan asas-asas pendidikan. Pendidik menurut Hasan Langgulung membagi pendidik dalam 2 kelompok, yaitu kedua orang tua dan pendidik. Selanjutnya adalah perbandingan pemikiran pendidikan Paulo Freire dengan Hasan Langgulung. Pemikiran pendidikan menurut Paulo Freire berasal dari kondisi ketertindasan di Brasil pada masanya. Dalam kondisi itu muncullah suatu kebudayaan yang dinamakan Freire atau kebudayaan bisu yang dilakukan oleh kaum penguasa untuk membodohkan rakyat dan sebagai sarana penindasan. Melihat kondisi ini, Freire bangkit dengan pemikirannya bahwa pendidikan harus memerdekakan manusia, bukan menindas. Pendidikan liberal menurut Freire adalah pendidikan yang dapat membentuk setiap individu agar mampu mengatasi kondisi sosialnya menjadi lebih baik. Pendidikan juga bukan hanya sarana mentransfer pengetahuan, melainkan harus diarahkan pada bagaimana individu tersebut dapat menjelaskan pengetahuan yang diperolehnya agar dapat digunakan di dalam kehidupan nyata. Pendidikan sejatinya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengetahui dan memahami tentang apa yang telah diperoleh dari pelajaran, sehingga di dalam suasana belajar sebaiknya pendidikan menciptakan suasana dialogis sehingga memberikan kebebasan kepada peserta didik. Sedangkan konsep pengembangan pendidikan Islam Hasan Langgulung pada akhir abad ke-20, pemikiran pendidikan mulai menampakkan eksistensinya dengan memperhatikan pada persoalan yang langsung bersentuhan dengan problematika pendidikan Islam. Khusus pendidikan Islam kontemporer mempunyai telaah yang distinktif dari
pemikiran pendidikan Islam klasik maupun abad pertengahan. Karena perbedaan tuntutan zaman, salah satu tokoh pendidikan Islam kontemporer adalah Hasan Langgulung, di mana ia telah memberikan kontribusi pemikiran yang telah tertuang dalam beberapa buku yang kental dengan studi pendidikan Islam. Pemikiran Langgulung punya corak Islamisasi pendidikan dan berkaitan yang distintif partikulatif untuk dikaji, khususnya berkaitan dengan perkembangan pemikiran pendidikan Islam pada paruh kedua abad 20 dan masuki abad 21. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Jika ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.